Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara di pagi hari ini. Matius pasal 7 mulai ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, perikop ini diberi judul hal pengabulan doa, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan daripada Tuhan. Dan saudara, hari ini saya rindu kita belajar. Jika ada yang menjadi kerinduan kita dari Bapa di sorga, dan kita rindu Dia mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, maka ada hal yang penting untuk kita belajar bersama dan pahami bersama di pagi hari ini saudara, sehingga hal tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana yang pertama, di ayat 11 Yesus menegaskan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus memberi perbandingan di sini antara orang-orang yang sedang Dia ajar, murid-muridnya yang sedang Dia ajar, bagaimana mereka berlaku sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya. Di mana di ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi Yesus mempertanyakan itu. Adakah satu orang saja dari antara kamu yang ketika anak-anakmu meminta roti dan diberi batu,
Dan ketika anak-anakmu meminta ikan diberi ular, pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab. Artinya bahwa tidak akan ada dari antara mereka yang melakukan itu. Dan kemudian Yesus menegaskan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Yesus menyebut mereka bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Sedangkan ayat 9 dan 10 itu yang Yesus tegaskan di sana adalah bahwa mereka Bapa yang baik sebenarnya. Karena dia berkata, saudara, kamu tidak akan memberi batu kepada anakmu yang meminta roti. Kamu tidak akan memberi ular kepada anakmu yang meminta ikan. Artinya mereka Bapa yang baik, yang tidak akan melakukan hal yang jahat seperti itu. Tetapi kemudian ayat 11 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya Yesus mau membandingkan mereka sebagai Bapa yang baik bagi anak-anaknya dibandingkan dengan Bapa di sorga. Yesus menyebut bahwa mereka adalah orang jahat. Artinya perbandingan kebaikan mereka kepada anak-anaknya itu jauh sekali dengan kebaikan Bapa di sorga kepada kita, anak-anaknya. Artinya apa, saudara? Pagi hari ini yang saya rindu kita paham dari firman Tuhan ini adalah bahwa Bapa kita di sorga melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Allah yang kita sembah memposisikan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Dan kalau kita saja Bapa di dunia ini ingin melakukan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, Yesus menegaskan, apalagi Bapamu yang di sorga. Sebaik-baiknya kamu Bapa di dunia ini dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga, kamu kelihatan jahat. Demikian kira-kira, saudara. Apalagi Bapamu di sorga, dia akan melakukan yang terbaik. Saya sebagai seorang Bapa, saya berjuang melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Bahkan melakukan lebih dari apa yang mereka harapkan. Dan saya percaya bahwa itulah kerinduan setiap seorang bapa. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kalau dibandingkan dengan kerinduan bapa melakukan yang terbaik bagi kita, itu jauh sekali, saudara. Jika demikian, saudara, dalam perjalanan hidup kita, di mana kita memiliki Allah sebagai Bapa kita, kita harus menyadari bahwa betapa baiknya dia dan dia melakukan yang terbaik. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kondisi saudara saat ini, dia rindu melakukan yang terbaik bagi saudara. Dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dia rindu melakukan yang terbaik. Dia Bapa yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi saudara anaknya. Jika saudara memahami itu, saudara, maka dalam saudara menjalani hidup saudara, saudara akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara akan berharap kepada Dia. Saudara akan meminta kepada Dia. Karena saudara tahu bahwa Bapa pasti melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Terlalu banyak orang yang bertuhan, saudara, yang menyembah Tuhan, yang mengikut Yesus, yang tidak memahami bahwa Tuhan sendiri begitu rindu melakukan yang terbaik. Bahkan nyawanya sendiri dia serahkan, saudara. Nah, orang yang tidak memahami demikian, ketika mereka mengalami satu masalah, maka mereka akan mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan baik? Bahkan jauh-jauh nanti akhirnya mereka akan mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Dengar, saudara, saat ini sebagai anak-anak Tuhan, hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami secara mendalam adalah bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik bagi kita, dan Dia melakukan yang terbaik. Pahami itu, pegang itu dalam kehidupan saudara, bahwa Dia melakukan yang terbaik. Hari ini dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara, pahamilah bahwa Allah sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Sekalipun terkadang-kadang waktunya tidak seperti yang kita inginkan, karena seringkali sebagai manusia yang kita inginkan itu segera. Tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Pada prinsipnya, saudara, sekalipun hari ini apa yang saudara rindukan belum terwujud,
pada prinsipnya Allah punya waktu yang terbaik dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan kemudian ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang kedua yang perlu kita pahami saudara, bahwa harus ada usaha. Meminta, mencari, mengetok, itu berbicara tentang usaha yang kita lakukan. Ya, di satu sisi Allah pasti akan mengerjakan yang terbaik. Dia rindu mengerjakan yang terbaik. Dia Bapa yang begitu baik dan rindu mengerjakan perkara-perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi bagian kita juga adalah lakukanlah yang terbaik, usahakanlah yang terbaik, kerjakanlah yang terbaik. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu adalah sebuah usaha yang harus kita lakukan. Kita memohon dari Dia, kita mencari, mengerjakan, mengetok. Ada usaha yang kita lakukan, itu bagian kita saudara. Dan dalam melakukan usaha itu seringkali dibutuhkan ketekunan. Lakukan dengan cara yang terbaik dan lakukan dengan tekun. Maka dengan demikian Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Teruslah berusaha saudara. Dalam doa-doa saudara, dalam meminta kepada Tuhan, mintalah terus, sekalipun sampai hari ini sekian lama saudara sudah meminta dan saudara belum mendapatkan jawaban, teruslah meminta. Teruslah berusaha. Karena akan tiba waktunya. Allah akan menyatakan perkara besar. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi kita saudara. Saudaraku, ada satu peristiwa yang sangat membekas bagi saya. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Satu kali saya ada di rumah. Dan kemudian saya sedang mengerjakan sesuatu di belakang. Dan kemudian saudara, saya dengar ada orang yang mengetok, tapi karena jauh tidak jelas terdengar. Ketika saya dengar ada orang yang mengetok pintu, akhirnya saya datang ke depan, saya mau buka pintu depan. Dan waktu saya berjalan ke sana, saya buka, saya lihat ke sekeliling, tidak ada orang. Tetapi beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan seseorang dan dia berkata, semalam saya datang ke rumah, saya perlu sesuatu. Tetapi saya ketok-ketok dan Bapak tidak ada di rumah. Saudara, padahal pada waktu itu saya sudah dengar ketokannya. Kalau dia sabar sebentar lagi saja, maka saya sudah akan datang membuka pintu, dan kemudian apa yang dia butuhkan saya akan lakukan. Tapi karena dia tidak tekun dalam usahanya untuk mengetok, akhirnya dia berhenti dan kemudian dia pulang. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian juga saudara, dalam usaha kita, perjuangan kita, ketekunan kita, memohon, meminta, berusaha mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, kerjakanlah itu dengan penuh ketekunan. Kalau saudara kerjakan yang terbaik dan kemudian saudara tekun, dengar, Dia Bapa yang baik pasti akan mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kembali saudara akan melaksanakan kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tetapi pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama sebentar lagi saudara. Dan hari ini renungan firman Tuhan bagi saudara adalah bahwa Tuhan Bapa kita yang baik, Dia adalah Bapa bagi saudara, dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Dia mau mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Dalam usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, studi saudara, Allah mau mengerjakan yang terbaik. Dan apa yang menjadi bagian kita? Lakukan yang terbaik. Berusahalah. Di mana di sini dikatakan ayat 7 dan 8, mintalah, carilah, ketoklah. Artinya ada usaha, ada perjuangan yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, dan kita lakukan dengan tekun.
maka pada akhirnya Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini jadi pegangan bagi saudara, menguatkan saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara, sekalipun mungkin ada pergumulan, tapi ketahuilah bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Bagian saudara adalah berusaha terus, tekun terus, kerjakan yang terbaik, minta kepada Tuhan, kerjakan yang terbaik dalam usaha pekerjaan saudara, dan tekun saudara mengerjakannya. Pada akhirnya saudara akan melihat Allah mengerjakan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka, dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu.
karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu. Jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini,
Saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini, saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini, saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini, saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.